Refleks tuh Hmm. kayak lampu inilah tanda-tanda bahaya gitu ya. Kalau Hmm. mercusuar tuh tut gitu, Oke. alarm, alarm Hmm. dalam sebuah hubungan. Oke, alarm yang bisa dalam kategori bahaya gitu ya, Kak Cindy? Iya, bisa jadi bahaya kalau dibiarkan. Apa sih itu red flags, dan ketika menjalin hubungan nih dengan seseorang, mungkin menemukan banyak pasang surut, kayak bosen gitu ya, kayak Puspa tuh suka apa bukannya susah susah banget gitu ya, yang artinya cepet banget bosen gitu. Nah ini apakah memang ini bisa masuk dalam kategori red flag, atau gimana sih cara mengidentifikasi red flag itu sendiri, Kak Cindy? Oke, intinya kan sebetulnya istilah red flags itu Mhm. adalah istilah bahwa tanda-tanda ada problem Ah, gitu di oke. dalam suatu hubungan. Mhm. Nah, jadi segala sesuatu yang misalnya tidak nyaman, terus kemudian apa, tidak bisa menemukan resolusinya dengan cepat, ya Mhm. itu memang perlu kita lihat sebagai refleks gitu. Refleks tuh Hmm. kayak lampu inilah tanda-tanda bahaya gitu ya. Kalau Hmm. mercusuar tuh tut gitu, Oke. alarm, alarm Hmm. dalam sebuah hubungan. Oke, alarm yang bisa dalam kategori bahaya gitu ya, Kak Cindy? Iya, bisa jadi bahaya kalau dibiarkan. Itu Hmm. artinya tidak semua refleks itu Mhm. kemudian setelah melihat ada refleks terus cabut gitu ya, Mhm, langsung mhm. pergi dari hubungan itu. Nggak juga, itu sebetulnya adalah tanda bahwa memang ada sesuatu yang harus Hmm. di address, Iya, dibicarakan. iya. Nah, apabila ternyata bisa menemukan resolusinya, bagus. Kalau misalnya tidak bisa, ya maka ada kebutuhan untuk mengevaluasi hubungan itu. Oh, oke. Nah, apakah refleks ini hanya tentang hubungan cowok cewek atau teman atau kekasih, atau sebenarnya semua hubungan juga bisa mengalami red flags, Kak Cindy? Bisa, Hmm. bisa banget, bisa banget. Bahkan ketika kita menemukan ada sesuatu dalam diri kita yang Mhm. ternyata mengganggu mengganggu fungsi-fungsi kita, ya itu kita sendiri juga punya refleks ya, alarm Mhm. internal gitu bahwa ada sesuatu yang salah dengan kamu gitu. Bukan yang salah ya, ada sesuatu yang harus diperbaiki dari kamu, maka kamu harus melakukan sesuatu. Jadi refleks itu bisa ada di dalam hubungan dengan siapapun, bisa juga kita melakukan evaluasi pada diri sendiri Hmm. gitu. Alarmnya bisa dari kita sendiri, bukan orang lain. Oke. Hmm. Oke, nah sahabat Sonora, sudah dikasih pengantar soal refleks ini, ngomongin soal hubungan kayaknya merapat aja deh, atau mau konsultasi gitu ya, mau cari solusi yang aduh sudah terjebak dengan refleks tapi kayak mau mengakhiri, kok sayang sudah lama gitu ya kebanyakan. Kok curhat. Nah, Kak Cindy ini boleh disampaikan juga tanda-tanda atau ciri-ciri yang mengkhawatirkan, atau apa aja sih tanda-tanda refleks itu, seperti apa sih? Intinya itu ada frekuensi yang tidak sama, terus kemudian yang pasti ada rasa tidak nyaman dalam diri kita. Hmm. uh, dan itu kan biasanya tuh interaksi ya gitu, ketika kita merasa nggak nyaman terus kemudian kita memberikan ada apa, kita bereaksi tertentu, terus kemudian di pihak lain menjalin hubungan sama kita juga nggak nyaman, itu akhirnya terjadi kalau bahasanya anak sekarang tuh kayak toxic relationship gitu. Hmm. Ada sesuatu yang toxic yang kemudian membuat apa, seseorang itu ya secara emosional mungkin merasa nyaman, secara terutama mungkin secara emosional gitu, atau bisa juga mempengaruhi fungsi sosialnya dan itu. Jadi apa, ya memang kita perlu perlu sangat aware dengan keadaan internal kita gitu. Mhm. Nah, kalau yang tadi Mbak Puspa bilang bahwa ih tapi kok sayang ya gitu, saya udah temenan sama dia 20 tahun, masa harus saya berhentikan sekarang Mhm. gitu. Nah, itu nanti kita akan obrolin juga istilahnya apa gitu, yang kayaknya kita sudah cost emosi, kita Mhm. sudah cost finansial, kita udah cost apa ya, waktu gitu Mhm. untuk menjalankan satu hubungan ini. Terus apa yang harus saya lakukan kalau saya udah keluar modal begitu banyak. Mhm. Nah, Bandar nanti kita rugi nih. ngomong deh. Dan itu iya Iya, benar, iya, iya. betul betul. Dan memang ada istilahnya Mhm. namanya